Assalamualaikum, halo teman-teman Quran Holic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Ya, baik aja mana semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka jangan kita pada malam hari ini. Silahkan kondisikan tempatnya, ya. Siapkan catatannya, penanya, buku tulisnya, atau catatan di laptop atau di HP-nya. Siapkan juga mushafnya, ya, biar fokus. Jadi kalau yang mungkin ada anak putra putrinya, silahkan diamankan dulu, eh, cari tempat yang memang bisa kita fokus untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Dan kepada Ustaz Indra Firmansyah, fadhil mashkuran. Jazakumullah khairan Kang Deddy. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keistiqomahan untuk berjalan di atas keimanan. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia istimewa, panutan kita semua yang kita berharap bisa bertetangga dengannya di surga Firdaus kelak. Oleh karena itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ayah Bunda, apa kabarnya? Ibu Nisma, Bu Rina, Bu Gemma, Bu Sri Mulyani, Bu Sri Rahayu. Ah ini bingung nih, Pak Intan apa Bu Intan ini? Ibu Intan dengan putranya mungkin ya Bu ya? Atau ya pokoknya dia lah pokoknya ya. Ibu Atin Haryanto, Ibu Yati Nur Hayati di Bogor. Yang lain nggak apa-apa. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa ya. Nanti saya ingetin aja. Enggak ya. Ibu Balkis, Alhamdulillah. Ibu siapa lagi nih ya? Ibu Warni di Bekasi, Ibu Fitriani sih, Masya Allah. Semangat terus belajarnya, selamat terus ngajinya. Semoga Allah izinkan di majelis kita malam ini, Allah turunkan malaikat-malaikat yang insya Allah mendoakan kita semua ya. Doakan semua kebaikan bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ayah Bunda, langsung saja ya. Saya berharap materinya bisa selesai lebih cepat. Karena saya dari kemarin kok nggak pernah berhasil
diskusi banyak-banyak ya, karena waktunya kehabisan terus. Jadi mudah-mudahan ini disingkatkan saja. Rencananya singkat, kenyataannya walau alam ya, kita lihat nanti. Yang pertama ya Bunda, eh, ada satu ayat ya. Kita buka dulu dengan surat Al-Baqarah ayat 200. Boleh. Siapa yang mau baca? Silakan. Ayat ini kalau dibacain saya langsung kontan mellow ya. Astagfirullahaladzim. Boleh Bu Warni Bekasi? Silakan. Al-Baqarah 200 ya Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu nyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu, maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. Nah, lihat di ujung ayatnya ada kata-kata faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya fama lahu fil akhirati min khalaq. Ini ada orang-orang yang selama ini berdoa, ya Allah, saya pengen kebaikan di dunia. Tapi malah ternyata kata Allah enggak dapat apa-apa di akhirat. Berarti kan sia-sia ya perbuatannya di dunia ya Bu. Ini bukan dihapus nih. Enggak dibalas apa-apa. Nah, pernah tahu nggak orang seperti ini ya? Pernah tahu nggak orang seperti ini? Ini yang harus kita pelajari. Karena ada orang yang bilang begitu, ya Allah, saya semoga hidup saya baik-baik saja. Ya Allah, saya pengen dapat kebaikan di dunia. Tapi ternyata di akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi saya kalau baca ini selalu introspeksi, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak termasuk orang yang seperti itu. Makanya kita selalu baca doa yang di ayat 201-nya. Boleh Bu Nisma silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." Nah, ini yang kita baca doanya ini kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang selalu kita baca. Tapi jangan-jangan kita bacanya 201, kita tapi termasuknya 200. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Oleh karena itu kita harus introspeksi sekarang. Introspeksi. Apa iya kita yang berharap kebaikan di dunia, tapi nggak dapat apa-apa di akhirat. Padahal pengennya dapat kebaikan di dunia, tapi dapat juga kebaikan di akhirat. Ya. Nah, sebelum kita lanjutin, saya harus nanya dulu nih. Kebaikan di dunia. Kita kan pengen dapat kebaikan ya di dunia dan kebaikan juga di akhirat ya. Pertanyaan saya, kebaikan di dunia itu ciri-cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Ada yang tahu ciri-ciri ciri-ciri orang yang dapat kebaikan di dunia yang kayak gimana? Boleh hati merasa tenang, dimudahkan dalam ketaatan ya, selalu bersyukur. Ini ini kebaikan kalau udah ngaji. Kalau belum ngaji biasanya lihat kebaikan itu yang dilihat apanya, Bu? Ayo, harta. Iya kan, wah enak dia tuh kerjanya, duitnya banyak, jabatannya tinggi gitu ya. Oh enak, istrinya, anaknya baik-baik semua, bener nggak? Makanya kan kita sering apa ya, sering sering ngomong kayak gitu sama siapa? Sama anak kita misalnya. Kerja yang bener biar nanti duitnya banyak. Kenapa? Karena patokan kita kebaikan itu adalah harta atau keluarga. Betul nggak? Makanya Bu kalau lagi reuni misalnya ya, Bu Warni di Bekasi reuni SMA misalnya. Yang ditanyakan cuma dua. Kerja di mana sekarang? Anaknya berapa? Ya kan? Betul nggak Bu? Ya kan? Ini yang disebut di surat 57 ayat 23.
Sekarang nggak pernah ikut reuni. Iya, kan dulu pernah. Dulu waktu pernah ikut, biasanya cuma dua itu kan yang ditanya kan. Ya, boleh, boleh. Siapa yang mau baca surat 57 ayat 23? Ya, ada? Nggak ada lagi yang lain tunjuk tangan? Oh, Bu Nisma lagi dah kalau gitu. Ini ya, Tat, yang di ini ya, sudah lima. Oh, bukan. Bentar. Ya, surat 57 ayat 23. Maaf, maaf, salah. Ayat 20, maaf, lihat ayat 20. 57 ayat 20, bukan 23. Nah, ini dia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, Ya, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan dan tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. ya. Kemudian menjadi hancur dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, lihat ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga. Saling berbangga nih ya. Di antara kita saling berlomba dalam bentuk apa? Kekayaan dan anak keturunan. Cuma dua. Makanya Bu kalau reuni yang ditanya cuma dua. Kerja apa sekarang, bisnis apa, anak berapa. Oh, anak saya udah lulus S2, S3. Ya, anak saya kerja di luar negeri. Wah, biasa tuh begitu tuh. Memang jadi nggak aneh kalau reuni yang diomongin cuma dua itu. Yang bukan cuma reuni juga ya. Kadang kalau kumpul keluarga setahun sekali Lebaran yang diomongin cuma itu. Kenapa? Karena hari ini pandangan manusia secara umum, yang namanya kebaikan itu standarnya kalau bukan harta ya keluarga. Kalau bukan harta ya keluarga. Wih, keluarganya harmonis ya, dianggap sudah baik. Ya, dianggap sudah baik. Oke, jadi jangan pernah menyandarkan tolok ukur keberhasilan itu kepada harta dan keluarga. Belum tentu, belum tentu. Ya, kata siapa? Nah, kata Allah, Bu, bukan kata saya. Jadi Allah yang bilang bahwa sebetulnya harta dan anak-anak bukan tanda kebaikan. Wah, stres nih ya. Kita baca ayatnya ya. Surat 23 ayat 55 sampai 56. Boleh Bu Ros di Makassar. Bu Ros lagi nunduk aja tuh. Itu mah fotonya ya. Kirain Bu Ros lagi nunduk. Surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 55 sampai 56. Bismillah, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tuh lihat tuh. Allah sendiri yang bertanya coba. Apakah mereka menyangka dikasih harta, dikasih anak, berarti Allah akan memberikan kebaikan sebagai tanda kebaikan. Allah yang bilang sendiri tidak. Kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Tuh. Banyak orang hari ini yang kalau datang ke saya berkonsultasi, Ustadz, Mas, saya baik-baik saja loh Mas. Rezeki baik-baik saja. Anak baik-baik saja. Terus saya bilang anak dan harta bukan tanda kebaikan. Bukan tanda kebaikan. Wah, baru tahu kali ayatnya ya. Surat 23 ayat 55 sampai 56. Yang baru 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 baca ayat ini siapa? Tunjuk tangan. Iya, kemana aja ya kita ya? Aduh, habis ini ngaca ya Bu. Ya Allah, kemana aja saya? Ya Allah. Selama ini kita orientasinya nyari harta terus. Ya. Udah gitu bilang ke keluarga kita, saya nyari harta buat kamu loh. Ya. Padahal harta dan anak-anak belum tentu kebaikan. Oke? Dan ternyata kebaikan itu ciri-cirinya kata Allah, ciri-ciri tanda orang yang dikasih kebaikan, pengen tahu nggak? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Cie, gaya-gaya, gaya-gaya anak ABG ya. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget. Tanda-tanda,
Tahu dari Sumedang, Bu, bukan tahu banget. Oke. Ciri-ciri kebaikan kata Allah ada di surat 8 ayat 23. Silakan Bu Hajah Nur di Kaltara. Surah berapa Ustaz? Surat 8 ayat. Ayat 23. Oh, ada di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar, dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Ya, lihat. Bu, kalau Allah tahu ada kebaikan di diri kita, ada niat baik di diri kita, maka dibuat kita itu mudah untuk mendengarkan. Jadi tanda-tanda kebaikan adalah orang yang mau mendengar. Oh, Orang yang mau mendengar, dinasihatin mau dengar, ya Bu. Dikasih tahu mau dengar, meskipun kadang-kadang nasihatnya nggak enak, Bu. Ya Bu. Kan kita kadang-kadang suka berkelit ya, nasihatnya baik, Dra, tapi caranya nggak enak. Ya kalau nasihatnya nggak baik, caranya nggak enak, nasihatnya diterima, caranya abaikan, kan begitu ya harusnya ya. Bu, contoh gini deh, Bu. Contoh, ada orang jalan di tengah jalan, lalu nggak jauh dari dia ada truk lagi ngebut gitu, Ibu. Biasanya kalau nasihatin tuh baik-baik atau diteriakin tuh, Bu, kira-kira. Kalau baik-baik, Mas, Mas, awas, ada truk, aduh keburu ketangkep, bener nggak? Keburu keburu ketabrak, bener nggak? Ya teriak tuh, kadang-kadang teriak. Coba kalau ada orang yang teriakin, terus dia dikasih tahu, woi, ada truk, woi, ya kan? Terus dia bilang, Mas, nasihatnya bagus, Mas, tapi saya nggak suka diteriakin. Kira-kira mati nggak tuh orang tuh? Uh, iya, hari ini jujur ya demi Allah, banyak sekali orang yang bilang begitu sama saya, Mas Indra, jujur Mas, saya dikasih tahu sama dia, sama si Fulan, saya seneng Mas. Cuma caranya nggak enak, kalau caranya nggak enak, berarti ada dosa di diri kita sehingga kita ditegur dengan cara yang nggak enak, betul nggak? Kalau kita nggak punya dosa, ditegur dengan cara yang indah, yang baik. Kan Allah menegur dengan dua cara, basiro wa naziro, benar nggak? Kabar gembira dan peringatan. Kalau kita diberi kabar gembira, berarti kita ada kebaikan, sehingga Allah kasih informasi lewat cara yang baik. Kalau naziro, berarti kita ada dosa yang diperingati sama Allah. Jadi ciri-ciri kebaikan itu bukanlah kita punya harta atau kita punya anak-anak lalu merasa udah baik hidup saya. Kebaikan itu ciri-cirinya adalah kita mau mendengar. Makanya Allah jelaskan di surat 6 ayat 36. Boleh Bu Mira, silakan. 6:36. Surat Al-An'am ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah dan orang-orang yang mati. Kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Nah, lihat. Hanya orang yang mau mendengar sajalah yang disebut orang yang taat. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Jadi orang taat itu orang yang kalau disuruh dinasehatin mau denger. Ya Bu ya, ini ciri-ciri kebaikan nih. Ciri-ciri kebaikan adalah orang-orang yang kalau dinasehati mau denger. Meskipun nasihatnya kadang-kadang menyakitkan hati. Betul lah Bu? Ya. Karena yang taat di sisi Allah adalah orang-orang yang mau mendengar. Dan orang yang nggak mau mendengar, kata Allah, summum bukmun yung pahum la yarji'un. Tahu dong ayatnya dong? Ya, surat 2 ayat 18 ya. Summum bukmun yung pahum la yarji'un. Lihat, yang disebut sumum. Sumun itu artinya tuli. Orang yang nggak mau dengar itu disamakan dengan tuli. Ya, padahal bukan tuli secara fisik ya. Tapi karena memang dia nggak mau dengar, berpaling dan memalingkan diri. Ada orang yang dikasih nasihat, dia mendengar, tapi setelah itu dia berpaling dan memalingkan diri. Ya, ini di kajian ini Zoom, ya kita bahas nih.
Oh iya iya iya, begitu selesai Zoom bodo amat. Nggak dipeduliin. Jangankan dikerjakan, dipikirin lagi aja enggak. Berarti ini orang yang berpaling dan memalingkan diri. Padahal dia dengar dari kajian awal sampai selesai dia dengerin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kayak gitu. Ya, lupa. Ya kalau lupa wajar, Bu. Karena lupa itu adalah sifat manusia. Tapi ada orang yang tidak lupa. Tapi setelah itu dia nggak mau kerjain. Beda ya. Lupa sama nggak mau kerjain beda ya. Atau lupa sama yang dilupa-lupain. Beda ya. Ya, beda dong. Ya, oke. Oleh karena itu ya Bunda semua, kita harus sadar sekarang bahwa kebaikan dunia bukan berarti harus punya harta, harus punya anak ya. Bukan berarti ya. Tapi kalau punya ya alhamdulillah, berarti kebaikannya double dong. Di dunia dapat, di akhirat bisa dapat. Oleh karena itu, oleh karena itu jangan pikiran kita yang namanya kebaikan hanya terpusat kepada cari harta atau bikin keluarga ya. Karena belum tentu kebaikan di situ. Lalu bagaimana supaya kita sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat? Jangan sampai kita sukses di dunia, tapi sia-sia di akhirat. Oke? Kita langsung to the point aja, ke poin utamanya. Ada di surat 18, ayat 103 sampai 104. Boleh Bu Fitrianingsih. Surat 18, 103 sampai 104. 103, 104 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apabila akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Terus ayat 104 yaitu orang-orang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, oke. Ini Allah bilang begitu, kul hal unabbiukum bil ahsarina a'mala. Mau nggak aku kasih tahu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia? Oke. Orang yang sia-sia perbuatannya di dunia. Artinya dia berbuat tapi nggak dapat apa-apa di akhirat. Yaitu siapa? Alladzina dolla sa'yuhum. Dolla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kita perbaiki artinya ya Bu ya. Alladzina dolla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang dolla. Dolla itu artinya tersesat loh Bu. Ya, walad dolin. Dolin itu kan orang yang tersesat ya. Jadi bukan sia-sia, orang yang tersesat. Maksudnya tersesat adalah berarti dia berjalan, melangkah, nggak pakai petunjuk. Bener nggak Bu? Ya nggak? Kang Dedin kalau lagi pergi kemana-mana tiba-tiba nyasar, itu karena nggak pakai petunjuk kan Kang Dedin? Ya kan? Nggak pakai Google Map. Nyasar nggak kira-kira? Nah, jadi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang di dunianya tersesat sebetulnya. Tersesat. Kenapa bisa tersesat? Karena hidup tidak pakai petunjuk. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dan mereka menyangka bahwa mereka sudah berbuat baik selama ini. Jadi orang yang sia-sia adalah orang-orang yang berbuat di dunia tanpa petunjuk. Semau-maunya saja. Dan dia berpikir semua yang dia lakukan sudah baik. Surat 18 ayat 103 sampai 104. Ya. Inilah orang-orang yang berpotensi sia-sia perbuatannya di dunia. Makanya saya selalu bilang sama jamaah, sama siapapun yang nanya sama saya, beragama itu perlu petunjuk, perlu dalil, perlu informasi. Jangan sholat semau-maunya sendiri, nanti nggak diterima. Bu, saya sering banget lihat orang, imamnya miring kanan sedikit, jamaahnya lurus. Tapi ada satu jamaah yang miring kanan ngikut imam. Coba, kalau kita jamaah mengikut imam ya Bu ya. Kalau imamnya miring, terus tempatnya sempit, hanya bisa lurus supaya muat banyak, ya sudah ikut saja. Kenapa? Karena ngikut imam. Jangan kita miring sendiri, pada akhirnya miring sendiri, jadi aneh sendiri kan. Jadi begitu sujud, yang satu kepalanya tabrakan gitu ya. Aneh ya. Dan saya pernah melihat begini. Saya di dekat rumah saya ya, tapi saya nggak sebut orangnya. Di masjid di sekitar rumah saya. Kadang kalau sholat zuhur miringnya ke kanan dikit. Kadang kalau sholat asar dimiringin ke kiri sedikit. Kadang-kadang lurus. Saya kadang-kadang mikir, ini dasarnya apa ini orang sholat? Coba bayangkan.
Coba dasarnya apa? Ya kan bingung. Ini kan berarti sholat tanpa petunjuk, mau-maunya dia saja. Nah ini padahal dia sudah berbuat baik, gitu. Sudah berbuat menurut dia dia sudah sholat. Oke? Jadi jangan sampai kita sia-sia berbuat di dunia. Kenapa? Karena selama ini kita berbuat tanpa petunjuk. Alladzina dolla, orang-orang yang tersesat. Tersesat berarti dia nyasar. Nyasar berarti nggak pakai petunjuk. Ya. Jadi yang namanya hidup di dunia harus pakai petunjuk. Dan Quran sudah Allah turunkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Makanya ada hadis, Bu. Ada hadis, barang siapa yang berbuat tanpa ada petunjuk dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Tuh. Kan sia-sia jadinya ya. Yang dagang hari ini, Bu, harus berdagang dengan sesuai dengan syariat Islam. Kalau enggak nanti raddun, tertolak. Tuh, hati-hati. Dagang itu ada rukunnya, Bu. Jual beli ada rukunnya. Apa rukunnya? Syarat sahnya dagang. Syarat sahnya jual beli. Salah satunya adalah dewasa. Dewasa menurut para ulama minimal 7 tahun. Berarti kalau anak kita umur 4 tahun jajan, sah nggak tuh jual belinya? Nggak sah, ya kan? Fahuwa raddun, maka tertolak. Oke, tapi saya nggak bahas di situ. Saya nggak bahas di situ. Saya mau bahas ke sisi lain. Ya, sisi lain. Apa? Ada Allah nyatakan di surat 7 ayat 30. Ini yang mau saya bahas. Ada orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia. Kenapa? Karena selama di dunia dia seperti yang dinyatakan Allah di surat 7 ayat 30. Boleh Ibu Opat Jannah, Cilegon. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dolalah. Innahum ittakhadhu sayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian orang ada yang memang dikasih petunjuk sama Allah, tapi sebagian lagi ada yang haqqo alaihimud dolalah, mutlak tersesat. Haqqo, ya ada hak itu berarti benar-benar tersesat ya. Mereka menyangka mereka hidup pakai petunjuk padahal mereka ngikutin setan. Ngikutin setan. Surat 7 ayat 30. Ayo. Sekarang balik lagi nih. Seperti pertanyaan saya sebelum-sebelumnya, Bu. Setan, kalau disebut setan, ingatnya siapa, Bu? Jangan ingat pocong lagi ya. Nah, itu kan masih ada yang nyilat hantu lagi, ya Allah. Kalau disebut setan masih ingat hantu ternyata. Tuh, udah kita harusnya manusia dan jin. Ya, sif setan itu sifat makhluknya manusia atau jin. Ya, Bu ya. Jangan bayangin pocong suster ngesot lagi, Bu. Pocong, suster ngesot, genderuwo, kuntilanak, ya tuyul jangan. Kenapa? Karena itu hayalan orang Indonesia. Buktinya di Amerika nggak ada ya. Di Amerika adanya Dracula, ya adanya di Cina nggak ada Dracula, adanya vampir yang loncat-loncat, loncat-loncatnya pakai gamis lagi Bu. Ya, oke ya, clear ya. Setan itu adalah manusia dan jin. Oke. Nah, ada manusia-manusia yang tersesat, ya. Dia tersesat dengan mutlak karena dia tidak mengikuti petunjuk, tapi dia mengikuti manusia, mengikuti setan, ya, mengikuti sifat setan. Oke. Nah, yang mau saya konekin begini. Kita baca dulu surat 4 ayat 17. Boleh Ibu balik lagi ke Bu Hajah Nur Kaltara. Surat 4 ayat 17. 17. 4. Maaf. Surat 4 117. Maaf. Saya lihat begitu ayatnya panjang banget, salah ini. Nah, itu dia. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitonan marida. Surat keempat 117 ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Oke. Saya mau konekin dulu nih biar nyambung ya Bu ya.
Apa hubungannya setan? Ada orang-orang yang mengikuti setan sebagai pelindung, oke? Dan yang ini di ayat 4 ayat 117 Allah bilang, yang disembah selain Allah semuanya itu sebutannya berhala. Dan yang namanya berhala semuanya adalah setan, oke? Ya Bu ya, semuanya adalah setan. Oke. Jadi yang harus dipahami sekarang adalah semua yang kita sembah selain Allah adalah setan, ya Bu ya. Clear ya? Beberapa hari yang lalu saya ada bahas di Meaningful Al-Fatihah ya. Ya, bahwa salah satunya jangan menyembah berhala, jangan menyembah jin, jangan menyembah togut, ya. Salah satunya juga jangan menyembah hawa nafsu. Oke, kita lihat ya Bu, surat 45 ayat 23. Biar connect nih. Surat 45 ayat 3. Ibu Mira Angreni, silakan. Empat lima ayat 3 ya Ustadz. Ayat 4523 ya. 23. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Lihat Bu. Apakah kita pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lihat, yang dijadikan hawa nafsu, yang dijadikan Tuhan adalah hawa nafsunya. Yang dijadikan sandaran dalam bertindak adalah hawa nafsunya. Kalau ada masalah yang muncul duluan, hawa nafsu. Hawa nafsu contohnya marah-marah misalnya ya Bu, emosi, itu hawa nafsu Bu. Kalau habis gajian langsung, mau kemana kita? Ini hawa nafsu nggak tuh yang diikutin tuh? Betul nggak Bu? Atau ada yang bilang begini, mohon maaf ya, saya nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal. Kira-kira itu hawa nafsu bukan? Mohon maaf ya, saya kalau nggak pakai kerupuk nggak bisa makan. Apa iya Bu, nggak pakai kerupuk nggak bisa makan? Mohon maaf, saya kalau nggak baju bermerek nggak bisa saya pakai. Apa iya? Terima kasih. Wah, bener nggak? Ada yang begitu nggak kira-kira? Mohon maaf, saya kalau di restoran yang nggak ada AC-nya saya nggak bisa makan. Mohon maaf, saya kalau baju yang nggak bermerek gatel-gatel. Hati-hati ya Bu. Dan lihat Bu, ayatnya diterusin lagi ya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dibiarkan tersesat oleh Allah meskipun Allah tahu. Ya, ya, lihat ayatnya. Ya, dibiarkan tersesat, Allah membiarkannya tersesat dengan sepengetahuannya. Meskipun Allah tahu dibiarkan, Bu. Coba bayangkan. Berarti kesimpulannya, kalau dibiarkan bisa dapat petunjuk apa enggak, Bu? Enggak, makanya dia lihat tuh. Allah mengunci pendengaran mereka. Ya, summum bukmun umyung fahum la yarjiun. Benar enggak? Orang yang taat adalah orang yang mau mendengar. Orang yang baik adalah orang yang mau mendengar. Kita udah bahas ayatnya tadi sebelumnya. Ini nyampe ke sini. Ini ujungnya di sini, Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Baru 20-30. Kita bisa diskusi banyak nanti ya. Ya. Tapi lihat nih. Salah satu orang yang sia-sia perbuatannya di dunia adalah orang-orang yang mengikuti setan. Setan itu yang berhala itu semuanya setan. Salah satu yang disembah manusia adalah hawa nafsu. Berarti hawa nafsu adalah setan, benar nggak Bu? Makanya orang yang mengikuti hawa nafsunya ini dibiarkan tersesat oleh Allah meskipun Allah tahu. Dikunci telinganya sehingga nggak bisa mendengar. Dinasehatin nggak mau dengar. Hatinya ditutup. Hatinya ditutup. Mengikuti kata hati apakah sama dengan mengikuti? Nanti kita jawab ya. Hatinya ditutup, matanya dibikin buta sehingga nggak bisa melihat. Ada orang, ini baru kemarin, orang ini cerita sama saya, Ustadz, padahal ini orang dulu saya tolongin, susah saya bantuin, ada yang meninggal saya bantuin segala macam, tapi habis itu saya digibahin lagi. Bu, orang kayak gini, matanya sudah ditutup, dia udah nggak lagi ngelihat. Kalau orang ini baik, nolongin dia dulu, bener Bu? Ya kan? Dia nggak lagi ngelihat kalau dia pernah dibantuin sama ibu. Saya bilang, inilah yang disebut summum bukmun umyung fahum layar jiun.
Karena Allah kunci telinganya, Allah tutup hatinya dan dibikin terhalang penglihatannya. Jadi, siapa orang yang sia-sia kehidupannya di dunia? Adalah orang-orang yang mengikuti nafsunya, salah satunya begitu. Mengikuti setan, yaitu hawa nafsunya sendiri. Ingat ya, setan itu manusia ya. Dan manusia itu bisa orang lain, bisa diri sendiri. Ya, Bu. Jadi orang-orang yang sia-sia hidupnya di dalam dunia ini adalah orang-orang yang perbuatannya mengikuti hawa nafsunya. Dalilnya sepanjang itu, Bu, kesimpulannya singkat saja. Oleh karena itu, jangan hidup dengan landasan hawa nafsu. Makan apa saja yang diterima, alhamdulillah. Jangan bilang nggak ada sambal, saya nggak bisa makan. Berarti makan dasarnya hawa nafsu. Saya nggak bisa pakai baju kalau bukan warna merah. Berarti hawa nafsu. Ya, Bu. Saya nggak bisa kalau apa mereknya nggak di depan. Kan baju-baju sekarang kan mereknya di depan ya, Bu ya. Dulu zaman saya kecil, zaman kita dulu kecil kan mereknya di belakang, di balik baju ya, Bu ya. Disembunyiin gitu. Dan dulu saya paling males beli baju yang ada mereknya tuh. Sekarang baju mereknya di depan. Tuh, lihat tuh. Ini baju saya mereknya di depan nih. Coba. Kenapa sih? Oh, mau pamer apa? Apalagi kalau mereknya dua huruf ya, Bu. LV. Wah, luar biasa. LV suka sih. Itu mah dangdut. Bu. Jilbab-jilbab juga. Iya, semua Bu hari ini. Hati-hati. Jangan hidup mengikuti hawa nafsu. Hidup mengikuti hawa nafsu, sia-sia di dunia, nggak dapat apa-apa di akhirat. Sholat, ngikutin hawa nafsu bisa nggak, Bu? Bisa. Sholat pakai nafsu bisa nggak? Bisa, Bu. Orang yang sholatnya pengen dipuji saja, lagi ngadep calon mertua misalnya. Ya, Bu. Lagi ngedeketin akhwat, biar dilihat baik, sholat yang khusyuk, ya, Bu. Ya. So, sedekah ngikutin hawa nafsu bisa nggak? Bisa, biar dipuji, biar dianggap dermawan, biar dianggap orang baik. Ini ngisi kajian begini, Bu, bisa nggak pakai hawa nafsu? Ya, biar followernya banyak, biar dipanggil ustadz, Bu. Makanya ayat-ayat ini, materi-materi ini bikin saya tuh mellow. Kalau saya mau mengikuti hawa nafsu bisa. Dan saya punya peluang besar untuk mengikuti hawa nafsu. Tapi sekali lagi saya takut sama Allah, saya takut dosa. Oleh karena itu saya tahan hawa nafsu saya. Apapun kenikmatan yang ada di depan mata saya hari ini, saya harus tahan. Karena bukan hawa nafsu yang harus saya ikuti. Saya harus mengikuti hidup dengan petunjuk dari Allah. Ya, Bu, hidup mengikuti petunjuk dari Allah supaya jangan tersesat di dunia sehingga kita tidak dapat apa-apa di akhirat. Segitu aja Kang Dedin materinya hari ini, sengaja dipendekin biar bisa tanya jawab agak panjang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, baik, benar semuanya. Ya, singkat, padat, setengah jam. Kayaknya bisa bener niat banget nih buat mendengar materinya. Biar tentang menjawab semua pertanyaan yang Ayah Bunda nanti jawab. Ada yang mau bertanya? Oh, kayaknya nggak ada, Sir. Kayaknya nggak ada yang bertanya. Ya, alhamdulillah kalau gitu langsung tutup Kang Dedin. Ini soalnya acungkan tangan ini yang tadi mau baca ayatnya gitu, bukan yang mau nanya. Soalnya dari tadi nggak turun-turun kan. Oh, udah turun semua tuh Kang, bener kan? Alhamdulillah Kang. Ayo, ayo. Ya, yang mau nanya, hai raise hand lagi, raise hand lagi, raise hand lagi. Silakan. Nah, Wah, ditunggu dulu seberapa banyak sih yang nanya. ya. 1, 2, 3. Waduh, 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 bahaya ini. Tetap aja, Sar, ini mah sampai jam setengah 10 ini. Coba itu Bu Sarwati kasihan tuh baru masuk udah selesai materinya katanya. Aduh, Alhamdulillah lah kali hal. Allah. Siap. Pertanyaannya satu aja ya, nggak boleh. Ustadz satu lagi, Ustadz satu lagi, Ustadz satu lagi. Ini kasihan nih yang nungguin banyak nih. Ada Nanti 12 ya di udah listing 12 nih. Eh, pertanyaannya pertama satu aja ya. Yang kedua nggak boleh curhat. Cuma nanya aja ya, nggak boleh curhat. Biasanya pertanyaannya sebenarnya pendek, tapi curhatnya bisa 5 menit sendiri. Eh, siap.
Oke, yang pertama dibuka dari Ibu Haji Nur dari Kaltara. Tafadhol, benar. Masya Allah, makasih Kang. Makasih Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jujur, materi malam ini nampar banget. Nampar Maaf, banget pribadi. saya dong nampar ibu nih. Nampar banget. Rahanolik ini is the best banget malam ini. Alhamdulillah. Eh, Gak usah berbelit-belit. Cuman pingin tanya, Ustaz, gimana? Ternyata yang muncul dalam hati itu baju bermerek, dan begini-begini ternyata hawa nafsu. Terus yang ditanyakan, bagaimana caranya biar lebih bisa menahan, menekan atau mengalahkan hawa nafsu itu. Karena setahu kami tuh yang hawa nafsu itu yang jelas-jelas yang kayak besar-besar, ternyata selama hidup 40 tahun ini tadi terpikir, ya Allah, berjalan ternyata dengan hawa nafsu semua gitu. Bagaimana caranya eh, saya bisa mengalahkan hawa nafsu ini, Ustaz? Ya, Bu. Kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Bu, kata Allah cuma satu caranya, Bu. Caranya ada di surat Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah ayat 168. 198. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah. Ya. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, ingat ya, semua yang disembah selain Allah adalah berhala. Semua di belakang berhala adalah setan. Salah satunya adalah yang kita sembah adalah hawa nafsu. Hawa nafsu berarti setan. Kata Allah, jangan ngikutin setan. Berarti jangan ngikutin hawa nafsu. Bu, menghilangkan keinginan beli barang bermerek nggak mungkin bisa. Saya juga pengen punya beli barang bermerek, Bu. Tapi kata Allah, jangan diikutin. Oke? Kalau sekali-sekali Menahannya itu kayak gimana, Ustaz? Karena kadang brand sekarang itu ada satu, seminggu ada lagi. Jadi keinginan itu ada terus kayak gitu. Jadi yang pertama, jangan diikuti. Kedua, penuhi kebutuhan, jangan memenuhi keinginan. Ada di surat 22 ayat 52. Oke? 22, 52. Bahkan Nabi saja kalau punya keinginan selalu digoda setan. Dua itu saya. Kalau dua itu bisa dikontrol, Bu, insya Allah selamat. Coba dibaca 22, 52. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul dan tidak pula seseorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginan itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, Bu, ya. Nabi saja kalau punya keinginan digoda setan. Tapi kalau Nabi dihilangkan sama Allah. Kalau Bu Hajah Nur, ya berjuang sendiri lah, jangan dihilangkan, Bu. Jangan, nggak mungkin Allah hilangkan, Ibu harus berjuang sendiri. Ya, dua caranya ya Bu ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan diikutin setannya. Yang kedua, jangan mengikuti keinginan, tapi penuhilah kebutuhan. Ibu kalau butuh mobil Alphard boleh, silahkan beli. Ya, Ibu kalau butuh iPhone 16 boleh, silahkan beli. Kalau butuh loh Bu, kalau pengen, nah ini bahaya kan. Dan ini fakta ya, ibu-ibu, mohon maaf ya, saya nggak mau ngomong porno, bukan. Ini laporan menurut OJK. Setiap kali rilis iPhone baru, pinjol naik. Berarti ada orang yang aplikasi pinjol buat beli iPhone. Satu. Yang kedua, ini laporan dari pengusaha hotel. Setiap kali iPhone baru rilis, tingkat penggunaan kamar hotel naik. Berarti banyak yang jual diri buat beli iPhone. Hati-hati. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillahi min dzalik. Sip, cukup ya Bu Haja ya. Sip. Kalau Ibu mau nanya lagi, Ibu beliin saya LV dulu. Oh salah. Siap. Sebentar, sebentar. Oke, siap ya, aman ya. Aman. Jadi,
eh, tahan diri ya. Bu Haja Nur raise hand lagi nih, mau nanya lagi kah? Kepijit pasti. Oh, kebijit. Ya, siap. Ini ada yang mau berubah pikiran nggak? Maksudnya diturunin gitu resennya. Ya, Ibu Kamila selanjutnya silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ustadz, dari tadi saya itu termenung gitu ya Allah. Terus gimana yang sudah-sudah itu Ustadz? Terbayang gimana amal yang sudah-sudah yang itu semua ada diutarakan tadi saya termenung terus gimana usia sekian baru nyadar gitu loh Ustadz. Gimana caranya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Allah suka sama hamba yang bertobat. Dan lihat kalau ada yang bertobat, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Ini ada di surat 25 ayat 70. Ibu nggak usah khawatir, Bu. Tapi tiga-tiganya harus dikerjakan. Surat 25 ayat 70. Mangga, boleh dibaca Bu Kamila. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, akan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Jelas ya Bu ya. Sesedih apapun kita, ternyata Allah kasih kemudahan yang luar biasa. Syaratnya tiga-tiganya. Yang pertama tobat dulu. Yang kedua perbaiki imannya. Yang ketiga perbanyak amal soleh. Maka orang-orang yang melakukan tiga hal ini, TIAS disingkatnya. Kalau Ustadz Lukmanul Hakim bilangnya TIAS. Tobat, iman, dan amal soleh. Ya, yang belum punya anak, nanti kalau dapat anak perempuan, kasih nama TIAS ya Bu. Biar ingat tobat, iman, dan amal soleh. Itulah orang-orang yang kejahatannya masa lalu, keburukannya di masa lalu, diubah menjadi kebaikan. Jadi kalau orang yang tobat itu nggak mulai dari nol, Bu. Yang mulai dari nol itu Pertamina. Ya, mulai dari nol ya Pak, itu Pertamina. Kalau orang tobat itu nggak mulai dari nol, keburukan masa lalu diganti jadi kebaikan. Jadi kalau punya keburukan sebesar Gunung Uhud, sebesar Gunung Pangrango misalnya, sebesar Gunung Merauke, Allah ganti menjadi kebaikan semua. Sip, cukup ya Bu Kamila ya. Jadi mudah-mudahan Ibu hari ini termenungnya langsung senyum. Insya Allah Allah mudahkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, singkat, padat, jelas, dan insya Allah poinnya dapat ya. Oke, semoga ada pertanyaan yang sama. Ada yang sama? Kalau yang sama silahkan turunkan. Ya, selanjutnya ada Ibu Balkis ya. Ini Bunda apa Mbak ini? Kayaknya masih muda ini. Silakan. Ini istrinya Nabi Sulaiman, Ratu Balkis. Oh. Suami Ustaz. Jadi aku mau nanya gini Ustaz. Ya. Jadi kan kata Ustaz, orang yang gak mau dengerin kita itu ada yang tertutup ya Ustaz. Itu tertutup apa ya tadi Ustaz? Maaf. Untuk telinganya ditutup Allah, nggak mau denger. Hatinya ditutup juga, jadi nggak mau memahami. Oke? Nah, terus kalau kita ketemu sama orang yang kayak gitu, kita sikapnya harus apa Ustaz? Apa kita harus doain aja atau gimana Ustaz? Oke. Kalau ketemu orang kayak gitu, gimana? Ditinggalkan. Dalilnya surat 53 ayat 29 sampai 30. Tapi Ya. kalau itu keluarga gimana Ustaz? Sama aja. Ditinggalkan, tapi yang ditinggalkan bukan silaturahminya ya. Yang ditinggalkan adalah perilaku buruknya. Kalau terpaksa harus ketemu, ya tetap ketemu sebagai bentuk silaturahmi. Ya. Jadi yang ditinggalkan tuh perilaku baiknya, bukan orangnya loh ya, beda ya. Jangan memutus tali silaturahmi. Yang ditinggalkan adalah perbuatannya. Kalau ketemu lagi ya silaturahmi. Makanya kalau dibaca di surat 53 ayat 29 dan 30 kan, fa'arid amang tawalla ang zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari peringatan kita, peringatan kami, dan orang-orang ini hanya mengingini kehidupan dunia. Zalika mablaghu minal ilm. Kenapa? Karena ilmu mereka segitu-gitunya.
Surat 53 ayat 29 sampai 30. Jadi kalau ketemu yang kayak gini ditinggalkan. Tapi yang ditinggalkan sekali lagi bukan memutus tali silaturahmi ya, beda ya. Udahlah, orangnya nggak bisa dinasihatin, udah jangan ditemuin lagi seumur hidup. Nggak gitu. Nggak gitu, nggak. Ya, mohon maaf ya, saya nasehatin doang. Kalau kamu nasehatin nggak mau, ya sudah. Silahkan dilanjutkan. Saya berlepas diri dari perbuatan. Ya sudah, kalau lagi makan, makan lagi bareng, nggak apa-apa. Nggak usah pindah kursinya. Yang ditinggalkan kan perbuatan buruknya. Bisa dapat Kak Balkis, maksud saya. Masuk. Masuk ya? Oke, siap. Jazakallah khair Ustaz. Wayaki, wayaki. Sip. Oke, siap. Selanjutnya ada Ibu Nisma dari Pasuruan. Silakan. Baik, Ustadz, terima kasih. Eh, Terkait dengan tema hari ini, Ustadz, yang kita kan sudah dikasih petunjuk tentang apa namanya ayat-ayatnya, eh, agar kita tidak mengikuti hawa nafsu atau setan ya, setan itu. Nah, untuk mengukurnya agar kita itu tidak tergoda dengan bisikan itu, karena kan kita apa ya? Kalau saya bilang kita masih manusia biasa kan juga nggak enak ya. Kan kita itu naik turun ya iman kita. Nah, agar kita itu nggak tergoda dengan bisikan itu bagaimana? Cara mengukurnya kita gitu loh, Ustaz. Cara supaya tidak tergoda adalah ada di surat 15 ayat 39 40 atau surat 26 ayat 88 sampai 89. Kecepatan Ustaz, enggak belum sempat dicatat. 15:39 surat 15 ayat 39 sampai 40. Coba Ibu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tanpa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Terus 30 40. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Iya, minta tolong baca Arabnya, Bu. Yang 40-nya saja. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, kalau ibu pengen tahu tolok ukur nggak digoda setan, ibu harus jadi orang yang mukhlasin. Setan sendiri bilang, saya tidak bisa menggoda yang mukhlasin. Mukhlasin kata dasarnya kholas. Kholas, ikhlas. Ya Bu. Jadi kalau ibu mau berbuat, berperilaku, kalau sudah selesai, selesai. Jangan diikutin. Makanya bahasanya tadi seperti pertanyaannya Bu Haja Nur Kaltara. Kalau udah misalnya rilis baju merek baru dan Bu Nur suka, lalu Bu Nur bilang nggak cukup, kelas selesai Bu, dah jangan dipikir-pikir ulang lagi. Kalau dipikir-pikir, tapi kan kapan lagi, aduh, ya ini kan diterus-terusin kan, nggak boleh. Jadi caranya kholas, ikhlas, selesai. Ibu kalau nolongin orang, kholas, ikhlas, selesai, nggak usah disebut-sebut. Ibu ngasih jilbab ke tetangga misalnya. Ya, setelah ngasih jilbab selesai Bu, nggak usah ditanya-tanya, jilbab yang dari aku kok nggak dipakai ya? Berarti nggak selesai nih, nggak ikhlas nih. Tuh, ya Bu ya. Jadi tolok ukur supaya tidak digoda setan adalah kholas, ikhlas. Setan sendiri yang ngomong tuh Bu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Bu ya. Baik, Mudah-mudahan bisa. ya, Ustaz. Ustaz gampang ngomong ikhlas, prakteknya susah. Ya Ya. latihan Bu, latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Iya, iya. Berat ya. Berat karena hadiahnya surga. Kalau ringan, hadiahnya piring cantik. Itu mau beli sabun colek Kang Didin dapat. Ya makanya harus susah kan. Oke, siap. Selanjutnya ada Ibu Mira. Ini Ibu Mira ini nggak pernah absen kayaknya bertanya ini. Maaf Kang Dedin. Apa Kang Dedin? Selalu timbul pertanyaan. Ntar habis nanya di Zoom, ntar nanya lagi di WA biasanya. Tahu Anda. Tahu. Ustadz kebaca pikiran saya. Ustadz ini saya dari tadi tuh berpikir seperti ini Ustadz. Kadang kalau kita punya keinginan yang kuat, tapi ini
terlepas dari ingin dalam hal materi, ya, mendapatkan materi seperti membeli baju atau apa itu, alhamdulillah saat ini saya udah tidak ke sana kecenderungannya. Cuman maksudnya ingin inginnya tuh ingin apa ya? Pokoknya ada keinginan, tetapi ini misalnya ada berhubungannya dengan amal solih gitu ya Ustadz. Cuman apa? Kadang kan kemampuan kita juga terbatas gitu Ustadz. Cuman keinginan kita tuh besar. Apakah keinginan yang besar itu juga termasuk memperturutkan hawa nafsu? Membedakannya itu keinginan yang baik dengan keinginan itu didorong oleh nafsu setan itu seperti apa sih Ustadz? Itu Ustadz. Ini Bu, dalam urusan beramal soleh kan Allah bilang apalagi Bu, urusannya dengan sedekah lah misalnya ya, Ibu cita-cita pengen ngasih makan anak yatim misalnya, saya pengen ngerawat anak yatim misalnya. Ini ada satu dalil yang perlu Ibu baca di surat 17 ayat 29. 17:29. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Oke, ini kalau ukurnya kelihatan. Ya, kalau menyesal berarti salah tuh keinginannya. Ya kan? Kalau pelit jelas tercela ya. Kita kan nggak bahas pelitnya kan. Janganlah engkau jadikan tanganmu mencekik leher. Berarti ini pelit. Orang pelit jelas tercela. Tapi janganlah terlalu pemurah. Berarti pemurah salah dong. Bukan. Pemurah yang salah adalah pemurah yang ujungnya nyesel. Tuh, Bu. Wah, nyesel nolongin dia sekarang. Dia malah ketemu saya kagak nengok sama sekali. Nah, ini yang begini nih yang bahaya nih, Bu. Pahalanya hilang. Ini koneknya ke materi pekan lalu. Ya. Jadi amal solehnya dihapus gitu, Bu. Jadi boleh punya keinginan. Misalnya Ibu punya keinginan bangun masjid. Ya, dan ibu mengabaikan tuh, wah habis-habisan mengabaikan, habis-habisan bangun masjid. Setelah bangun masjid tuh, ya tiba-tiba masjidnya sepi, misalnya karena DKM-nya mungkin nggak pandai menciptakan program, nggak pandai menciptakan acara-acara yang bikin orang datang ke masjid. Lalu ibu nyesel bangun masjid kalau tahu gini mas sepi, ngapain saya bangun masjid? Nah ini kan berarti sia-sia Bu, bahaya, jangan. Oke. Yang kedua, Ibu beramal soleh itu ada urutannya, Bu. Ya, urutan pertama kalau sedekah urutannya surat 2 ayat 215. 2:215. Ya, falil walidaini wal akrobina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nomor 1 orang tua dulu, baru orang dekat. Orang dekat itu bisa istri, anak, ya, tuh. Tetangga kiri kanan, saudara dekat, saudara jauh, teman dekat, itu orang-orang dekat semua. Nah, urutan-urutan ini yang harus kita penuhi, Bu. Jangan sampai Ibu mengutamakan, wah amal soleh, bangun masjid, Ibu mengabaikan orang tua, mengabaikan orang dekat, tetangga nggak bisa makan, nggak penting, yang penting saya bangun masjid. Nah, ini salah. Gitu ya, Bu ya. Pakai petunjuk, Bu, jangan pakai nafsu ya. Ya, oke, hidup orang-orang yang tersesat di dunia, artinya yang tidak pakai petunjuk ya. Surat yang tadi kita baca di awal, surat 18, 103, 104 adalah orang-orang yang tersesat di dunia dan mereka menganggap sudah berbuat baik. Dia bangun masjid, tapi dia tidak pakai petunjuk Allah. Dia mengabaikan urutan-urutan sedekah ini nih. Sehingga nggak peduli tetangganya nggak bisa makan, yang penting saya bangun masjid. Ya, gitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Ustadz, berarti kalau misalnya kita taruhlah bersedekah gitu, tapi akhirnya kita jadi kekurangan, berarti itu juga termasuk tercela? Belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya orang habis sedekah pasti diuji kembali. Surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa dirinya akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji kembali? Dengan mengatakan saya sudah beriman tanpa diuji kembali, dengan mengatakan saya sudah sedekah tanpa diuji kembali. Kalau ibu sedekah berarti diujinya nanti kekurangan, Bu. Nah, begitu kekurangan ibu mikir, aduh nyesel tadinya sedekah. Nah, nyeselnya ini yang salah. Harusnya dapat hadiah, kan diujinya begitu, Bu. Kalau ibu sedekah diujinya kekurangan.
Kalau ibu nolongin orang, diujinya apa? Kalau ibu butuh ditolong, orang itu nggak bisa nolong. Itu ujiannya begitu. Selalu begitu. Ya, ini saya ujian yang ngisi kajian apa? Ujian yang ngisi kajian apa? Misalnya nanti kalau di jalan orang nggak kenal saya, nggak dipanggil Ustadz, follower saya nggak nambah, follower IG saya masih belum nyampe 1.000. Aduh, itu mah keinginan terselubung. itu itu ujiannya di situ, Bu. Ya, oke. Jadi kalau habis sedekah terus ibu kekurangan, belum tentu salah. Itu bisa jadi ujiannya. Gitu. Kenapa? Karena kan Allah bisa datangkan. Misalnya gini, ibu udah atur-atur nih. Ini buat bayar listrik nih, buat bayar rumah apa segala macam. Udah ada sisanya. Oh, sisanya ada 5 juta. Udah deh saya sedekah 2 juta misalnya. Atau ibu sedekahnya minimum udah 10% saja. 5 juta sedekah 10%, 500.000. Berarti sisa uang ibu kan 4,5 juta tuh. Allah bisa nggak bikin ibu punya kebutuhan 4,6 juta sehingga uang ibu kurang 100.000? Bisa. Tapi bukan berarti kekurangan itu tanda salah, bukan ya. Tapi itu ujian karena ibu sudah bersedekah. Benar ya Bu ya? Mengerti. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Baik, yuk. Oke, amin. Siap, selanjutnya perasaan tadi udah berapa orang tapi kok kurang. Nambah lagi perasaan. Apa cuman perasaan saya aja? Ya, selanjutnya Pak Agung dari Bekasi. Akhirnya dia langsung ditanya, langsung di komentar itu. Ujian Kang katanya. Ujiannya MC ya, Masya Allah. Siap, silakan Pak Agung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya kebagian. Sedikit aja Ustadz, saya bersyukur banget bisa berada di cycle ini. Makasih banyak Ustadz atas ilmunya, Kang Didin dan tim semua. Tetap semangat juga buat teman-teman di sini. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng menuju akhirat yang baik ya. Pertanyaan saya lebih kurang hampir sama seperti pertanyaan pertama dan kedua tadi lebih fundamental karena bicara hawa nafsu dan sebagainya. Ada salah satu ayat di Al-Quran juga saya pernah dengar itu bahwa Allah menegaskan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata gitu ya, lebih kurang Ustaz. Nyata banget. Cuma masalahnya di Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa setan itu musuhnya nyata. Tapi kita nggak bisa melihat setan dalam bentuk nyata. Sebaliknya, musuh yang nyata ini bisa dengan jelas melihat kita, mengatur strategi buat menjerumuskan kita. Dan saya pernah baca juga postingan di sosmed gitu bahwa jangan pernah meremehkan orang pelaku maksiat. Karena maksiat dan dosa itu bisa terhapus oleh tobat. Jadi jangan pernah meremehkan orang pelaku maksiat. Sebaliknya, jangan pernah berpuas diri dengan amal soleh yang pernah kita buat. Karena kebaikan dan amal soleh yang pernah kita buat itu bisa terhapuskan oleh sombong dan ria. Artinya ini kan peluang atau potensi kita tergelincir itu sangat besar, Ustadz. Ketika saya lagi ngomong aja nih, setan udah bikin strategi apa lagi nih buat mengelincirkan saya ya, atau teman-teman semua. Padahal kita sudah bergabung di Cycle Al-Quran ini. Jadi intinya yang saya tanyakan itu, Ustadz, kalau ada istilah Jebman ya, Ustadz, jebakan Batman. Nah, saya pakai istilahnya Jebset, jebakan setan. Nah, ini ada nggak Ustadz salah satu kelas khusus yang memang membahas tentang strategi-strategi setan ini agar kita bisa lebih mawas diri gitu Ustadz. Kalau mungkin belum ada, barangkali boleh juga tuh dibikin kelas khusus di Qur'anohlik ini. Karena nih saya dapat info juga bahwa setan ini diciptakan Allah juga luar biasa ya penciptaannya dan sangat intelijennya dan sangat tinggi. Bahkan di dunia bisnis pun setan ini juga terkenal bapak marketing intelijen terbaik ya. Rumus-rumus marketing sekarang kayak angan-angan dan iming-iming seperti itu kan, ketakutan itu juga strategi setan ya, salah satunya itu yang dipakai. Tapi dalam sisi yang positif mungkin ya. Jadi ini benar-benar hal yang krusial Ustadz. Kita benar-benar harus tahu banget strategi setan ini apa, dan yang paling penting bagaimana cara mencegahnya. Tapi saya rasa dengan sesi
waktu yang sebentar ini mungkin nggak cukup. Mungkin ada kelas khusus atau ada kelas lain atau referensi lain barangkali Ustadz. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Dedin, PR Kang Dedin tuh bikin acara ya. Pak Agung, saya pernah bikin kajian tentang strategi setan dalam menyesatkan manusia. Ini sudah, saya masih ada PPT-nya. Tapi yang Pak Agung yang boleh PPT-nya minta, boleh nanti ya dikirimnya, insya Allah. Ini yang harus diingat pertama kali, setan itu ngomong di surat 7 ayat 17. Surat 7 ayat 17. Walan tajid aksarohum syakirin. Pintu penyesatan setan pertama adalah dibikin manusia tidak bersyukur. Ini ada di surat 7 ayat 17. Wala tajidu aksarohum syakirin. Ini setan nyerang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dan mereka pintu pertama dibikin tidak bersyukur. Tuh, setan. Yang kedua, betul kata Pak Agung tadi. Setan membisik-bisikan terhadap sesuatu yang menakut-nakuti. Ya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ada di surat 2 ayat 268. Ini strategi kedua. Menakut-nakuti kekurangan. Kurang harta, kurang duit, kurang dihormatin, kurang dihargai, kurang bermerek bajunya Bu Nur. Salah ya, enggak. Itu nyindir aja saya biar lucu. Ya Bu, tuh, itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Membisik-bisikan supaya kita ngomong-ngomongin yang kita kagak ngerti, yang kita tidak tahu. Ada di surat 2 ayat 100. Asyaitonu ya'murukum. Surat 2 170 mungkin. Coba dibuka dulu. Yang tadi surat 2 268. Yang ini membisik-bisikan, ngomong ajak-ajak ngomong yang kita nggak tahu. Surat 2 170. Coba bener nggak? Astagfirullah, bukan ya. 100 mundur 169 coba. 169. Nah, ini dia. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ngomong-ngomongin tentang yang tidak kita ketahui tentang Allah terutama. Misalnya, udah nggak apa-apa makan dulu, sholat Allah ngerti kok kalau kita makan dulu. Nah, ini kan kita ngomong sesuatu yang nggak ngerti tentang Allah ya. Udah nggak apa-apa beli baju bermerek, kapan lagi hidup harus dinikmatin. Allah ngerti kok. Nah ini tuh bisikan-bisikan setan semua. Ya, gitu ya Bu ya. Tuh, hati-hati ya. Nah, 3 aja dulu ya. Nanti sisanya Kang Dedin bikin kelasnya ya. Dan betul kata Pak Agung. Kata Pak Agung tadi, setan itu bisa melihat kita dari tempat mereka, ya, yang kita nggak bisa melihat mereka. Bukan cuma setan dalam bentuk jin loh, setan dalam bentuk manusia. Hari ini marketing luar biasa. Bill Gates itu bilang begini. Bill Gates ya, kami sebagai produsen akan membuat produk yang bahkan konsumen belum sadar kalau mereka membutuhkannya. Itu artinya apa? Mereka bikin produk yang konsumen belum tahu dia butuh apa enggak, tapi suatu saat dia butuh gitu. Suatu saat dia butuh. Berarti kan mereka sudah bisa bekerja meskipun kita belum tahu butuhnya apa ya. Berarti mereka melihat kita di tempat mereka yang kita nggak bisa melihat mereka. Ini ada di surat 7. Innahu yarokum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ada di surat 7 ayat 26. Ini orang Allah yang bilang sendiri. Ya Bani Adam. La yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma. Bukan yang ini. Ayat 27 mungkin. Maaf, 27. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Nah, ini dia. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi betul Pak Agung yang Pak Agung sampaikan. Itu ayat Quran. Mungkin Pak Agung bisa menyampaikannya tapi nggak tahu ayatnya. Hari ini ayatnya ada. Sudah dicatat. Betul, setan itu bisa melihat kita. Sekali lagi yang bisa melihat bukan setan yang bentuknya jin doang ya. Tapi setan yang bentuknya orang-orang yang menciptakan keinginan manusia. Coba, padahal itu iPhone 16 sama iPhone 15 yang dibedain apanya coba. Tapi sekarang begitu rilis, orang ngantri Bu. Dan di saat yang bersamaan Huawei mengeluarkan HP lipat 3. Di Cina orang ngantri beli Huawei lipat 3 yang bisa jadi tab.
Ya, mereka bisa bikin kayak gitu yang awalnya kita nggak butuh, sekarang malah jadi butuh. Gitu. Ya, walau alam bisawab, nanti selebihnya kita bikin kelasnya insya Allah. Baik, makasih Ustaz. Sama-sama. Kang Dedin dan tim ditunggu ya PPT-nya Ustaz. Tadi terima kasih banyak Siap, Ustaz. Ya, saya coba di sini ada lagi. Aduh, kenapa jadi banyakan saya PR-nya ya sekarang? Aduh, siap. Ini sudah 2107. Aduh, penanya masih aja ya. Ada Ibu Mezani, silahkan Bunda. Ya Ustadz, makasih. Maaf ini off cam sambil nemenin anak belajar. Siap. Ini Ustadz, saya setuju dengan yang disampaikan barusan oleh Pak Agung ya. Kelas khusus mengenai cara apa namanya ini tentang bisikan setan. Pertanyaan saya simpel sebenarnya Ustadz. Apakah kalau kita lagi apa namanya ketimpa kejadian yang gak nyaman gitu ya, misalkan perkara dengan teman kerja, entah itu difitnah atau apalah dan lain sebagainya gitu. Terus hati kan pasti ada aja gondoknya gitu Ustaz ya. Terus bawaannya tuh pengen apa ya, pengen curhat gitu. Apa itu masuk ke bisikan setan juga Ustaz? Padahal udah tahu tuh ilmunya yang ngadepin orang-orang kayak gitu tuh gini-gini udah tahu tuh ilmu. Tapi di hati tuh ngegernyem gitu ya. Pokoknya kalau udah curhat tuh udah keplong gitu. Beda gitu aja curhat ke orang gitu sama sama habis sholat kita doa tuh beda gitu. Nah itu apa masuknya ke bisikan setan juga. Terus Ya. cara ngatasin biar kita nggak kebawa sama bisikan setan masalah itu gimana Ustaz gitu. Yang ada malah nambah runyam kan curhat ke orang gitu. Gitu Ya, Ustaz, makasih. ya. Oke, ini saya mau kasih tahu dulu dikit ya. Ini yang saya bilang tadi, saya punya. Nah, kelihatan PPT-nya waspada strategi setan. Indra Firmansyah. Kelihatan ya Pak ya? Jadi beneran saya punya ya. Pembahasan tuh sumpah setan, siapa setan, rencana setan, bisikan setan, sikap setan. Oke? Yang setan boleh tunjuk tangan. Enggak ya? Oke, itu next time kita bahas ya, insya Allah. Ada materinya insya Allah. Nanti kalau perlu saya share aja. Gampang, insya Allah. Nanti di-share insya Allah. Saya kirim ke Kang Dedin aja biar Kang Dedin share di grupnya Quran Holic. Oke, Bu Mizani Nazrin. Bu, baca lagi surat 2 ayat 169. Yang tadi saya bilang. Asyaitonu ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu menyuruh kamu berbuat buruk dan keji. Salah satu perbuatan keji adalah curhat kemana-mana. Kenapa? Karena Allah bilang, ini ya, ini surat 2 ayat 169. In nama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan menyuruh kamu berbuat buruk dan fahsya, keji. Keji itu salah satunya, ibu curhat kemana-mana itu keji. Tuh, Bu Yulia Putri nggak jadi nanya, ya nggak apa-apa Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kenapa curhat itu perbuatan keji? Karena Allah bilang di surat 25 ayat 58. Cukup Allah saja yang mengetahui dosa hamba-hambanya. Jadi jangan kita ceritain dosa orang lain ke orang lain. Jangan kita ceritain dosa kita ke orang lain. Nggak boleh. Nih, surat 25 ayat 58. Ya. Jadi itu betul termasuk godaan setan. Salah satu ciri-ciri godaan setan adalah membuat manusia tidak bersyukur. Salah satunya tidak bersyukur adalah ngeluh kemana-mana. Oke, clear ya? Sip, Bu Mizani, bisa diterima? Suka Bisa. bisa ya? Suka tidak suka diterima apa adanya. Iya Ustadz, sementara dikunyah dulu. Masya Allah. Siap, Makasih Ustadz. sama-sama Bu. Ya, sip. Kang Dedin ternyata ada yang udah kemalaman, Kang Dedin di Pariaman. Ah, itu dia. Siap. Ada yang kemalaman lagi nggak? Terutama yang angkat tangan gitu. Oke. Ibu Wiwit, silahkan. Boleh langsung Bu Wiwit. Ya, makasih Ustadz.
ini Ustadz, pertama itu masalah misalnya kita mau pergi umroh atau haji gitu Ustadz ya. Nah di situ kan mungkin bisa juga terselip hawa nafsu atau enggak tuh Ustadz. Soalnya pernah saya tuh ditanya, Ibu beneri dulu niatnya apa gitu kan. Ya. Nah itu yang kemudian yang kedua gini Ustadz, tadi kan boleh ngeluh atau kemudian curhat. Nah ini kadang-kadang memang agak repot juga Ustadz ya, waktu kemarin dengar sudah apa tausiah Ustadz itu mencoba gitu Ustadz ya. Tapi ya memang godaannya itu Ustadz ya, pas ketemu teman tuh Ya. ujung-ujungnya ada nyerempet gitu. Padahal awalnya mungkin biasa-biasa, kadang kita cerita diri sendiri atau yang umum-umum, tapi sepertinya kayak kurang seru atau kurang akrab gitu Ustadz. Jadi ini kadang kan iya gitu agak membuat kita kadang apa dengan teman atau itu kan kedekatan gitu Ustaz ya, kalau kita dekat tuh kadang kan semua diceritain ngobrol itu kadang terselip-selip sedikit gitu Ustaz, gimana Ustaz? Kadang kan agak sedikit menyesal juga gitu ya, jadi harus apa diam atau gimana gitu Ustaz. Ya, tadi yang pertama, saya lupa tadi yang pertama. Umrah atau haji gitu Ustaz, karena semua bisa jadi godaan setan. Contoh, ada orang kalau mau caleg baru naik haji. Biar pas fotonya muncul ada hajinya. Itu kira-kira ngikutin nafsu setan apa enggak, Bu? Ya, tadinya sebelum calon wali kota nggak pernah naik haji, nggak pernah umroh. Begitu mau nyalek, mau jadi calon wali kota, tiba-tiba dia berangkat umroh, berangkat haji, dan dipoto, diposting, berdoa depan Ka'bah. Ya Allah, berdoanya diposting. Kira-kira itu ngikutin setan apa enggak? Yang kedua, ya, kalau kumpul sama teman gimana, Bu? Saya juga kumpul sama teman, sama. Tapi ya berjuang untuk tidak ngomongin ke arah sana. Kan kita bisa ngomongin yang lain-lainnya. Makanya ada pepatah orang bijak begini. Orang level atas itu membicarakan ide. High level person speak about idea. Ngobrolin tentang ide. Orang menengah ngobrolin tentang kejadian. Oke, kejadian apa nih? Lagi rame apa sekarang? Oh, lagi rame Loli, anaknya Nikita Mirzani. Loh, kok saya tahu ya? Ya nggak mungkin nggak tahu lah, Bu. Ya, kedengeran aja. Terus orang yang paling bawah ngapa? Ngomongin orang. Jadi ada tiga ya. Orang atas itu ngomongin ide, orang tengah itu ngomongin kejadian, macam-macam lah ya. Terus yang ketiga, viral. Orang yang paling bawah ngomongin orang. Nah, kita ada di mana? Kalau kita ngomongin orang berarti kita orang level bawah. Kalau orang level atas tuh ngomongin ide, kita ngapain lagi ya? Apalagi nih ide kita buat bangun beramal soleh. Program apa lagi nih? Tadi Pak Agung tuh melempar ide. Coba bikin kelas menyiasati strategi setan. Ini ngomongin ide, gitu ya Bu ya. Jadi banyak kok yang bisa diobrolin kok. Banyak insya Allah. Asal mau. Masalahnya gini, kita itu kan ala bisa karena biasa ya. Lalu kenapa setiap kita kumpul sama teman langsung ngobrol ke situ? Kenapa? Karena udah kebiasaan. Nah, yang paling sulit itu adalah mengubah kebiasaannya, Bu. Itu yang butuh perjuangan. Betul nggak? Ya kan? Iya, betul. Iya, karena kalau udah ngobrol sama temen, kebiasaan ngomongin ke arah sana, otomatis ngomongnya ke sana lagi. Nah, kita tugas pertama adalah mengubah kebiasaan dulu. Ya, Bu. Nah, mengubah kebiasaan beli barang bermerek ini juga susah ya, Bu Hajah ya. Larinya ke situ lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi yang tadi gimana Ustadz? Yang umroh tadi gimana untuk kita mungkin tidak seperti orang lain gitu supaya meluruskannya tuh gimana Ustadz? Ciri-ciri atau indikatornya? Ya, itu tadi sama bahasanya kholas juga, Bu. Ikhlas juga. Ya kalau mau umroh sudah umroh saja. Pulang umroh ibu nggak bilang-bilang kemana-mana. Ya aku pulang umroh loh. Ini oleh-olehnya. Ya kalau mau bagi oleh-oleh bagi-bagi saja selesai. Nggak ada urusan apa-apa lagi, Bu. Ya jangan minta dipanggil, kan ada kan di IG ya. Cek haji, pengen dipanggil ibu ada hajinya. Kalau dipanggil ada hajinya ya jadi ria, jadi salah niatnya. Indra pengen dipanggil Ustadz, makanya Bu yang follow IG saya nggak ada nama Ustadznya kan saya tuliskan, cuma Indra Firmansyah saja. Kalau ada Ustadznya itu yang bikin bukan saya, dijamin bukan saya. Itu PPT yang tadi saya share itu kan nggak ada Ustadznya. Kenapa? Karena yang bikin saya. Kalau yang bikin orang lain ada Ustadznya. Jadi jangan, wah itu Ustadz PPT-nya ada Ustadz, itu orang lain yang bikin. Dijamin gitu.
WA saya, yang udah nge-save WA saya, yang udah punya nomor WA saya. Nggak ada nama ustadznya. Facebook saya, nggak ada ustadznya. Itu cara saya untuk supaya niat saya kholas, ikhlas. Ya, kenapa? Karena kalau sudah ngisi kajian sudah selesai gitu, nggak ada embel apa-apa. Gitu ya. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ya, bisa dipraktek. eh, Pak Ustadz, jadi yang kalau dipanggil Bu Haji itu kita nggak usah lah panggil-panggil gitu ya, Bu Ustadz Oh ya. bukan, begini yang maksudnya dipanggil Bu Haji. Yang kalau dipanggil orang lain ya terserah. Kalau kita yang minta dipanggil Bu Haji, ini yang masalah. Bener nggak? Iya kan? Ibu Ya, pulang ya. haji, dipanggil sama orang lain. Bu Ya. Wiwit, Bu Wiwit kemari, Bu Haji gitu. Ibu bilang gitu, itu jadi masalah. Jangan panggil Bu Wiwit doang dong, panggil Bu Haji Wiwit gitu. Nah ini jadi masalah. Tapi kalau orang lain manggil Haji gimana? Nggak apa-apa. Kan Allah bilang ini di surat 4 ayat 86. Surat 4 ayat 86. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha bi ahsani minha aurudduha. Kalau kamu dipanggil dengan panggilan terhormat, maka balas dengan panggilan yang lebih terhormat, minimal sama. Di surat An-Nisa ayat 86. Jadi kalau kita dipanggil dengan bahasa terhormat, ya sudah, balas dengan yang lebih terhormat lagi, minimal sama. Makanya kalau saya dipanggil Ustadz, saya memantaskan diri, saya membalas dengan perbuatan yang lebih mulia kepada dia gitu loh. Dengan cara apa ya? Saya melayani. Buat saya Ustadz itu jabatan publik, Bu. Makanya semua yang WA, yang DM saya bales ya. Kan nggak ada yang nggak dibales kan? Tanya Bu Mira kalau nggak percaya. Tanya Bu Hajanur kalau nggak percaya tuh tanya. Ya, saya udah lihat postingannya Bu Nur umroh. Mudah-mudahan umrohnya nyampe ke Jakarta ya Bu. Amin. Oke, sip. Kang Dedin nambah Kang Dedin. Tadi tinggal 3, sekarang nambah jadi 4. Nggak jadi deh, pokoknya yang empat-empatnya nggak jadi semua. Nanti udah satu, dua, tinggal dua lagi. Nanti nambah lagi dua lagi stand. Kalikusin aja nih Kang Dedin, 4-4-nya langsung nanya pendek-pendek. Itu kita close. Oke, boleh ya. Pertanyaannya singkat aja Ada semua. nama kan? Kang Dedin belum 4, 5 udah. Masya Allah. Berarti nggak jadi kalau 5 kayak gitu. Nah, gini nih, yang tadi tuh, saya kepikiran tadi ya, yang si ibu itu, ketika nggak boleh ngomong yang apa curhat gitu ya, tentang curhat nih, kan katanya kalau apa perempuan itu harus, ya emang ada yang bilang itu berapa puluh ribu kosakata, kan ada yang enggak juga gitu kan. Nah, terus tapi tetap juga sih mungkin karena setelan wanita ya, kayak yang tadi Ibu tadi bahas gitu. Jadi kayaknya defaultnya kayak gitu ya. Jadi kayak apa curhat tuh kayak ini gitu ya. Suatu kewajiban gitu. Nah, kan nih misal nih kita kan kalau laki-laki ya udahlah gitu kan, nggak banyak ngomong gitu lah. Nah, cuman kalau perempuan itu kadang nih kan kalau malam tuh mungkin kan, kalau nggak salah ya, kalau rutinitas Rasulullah itu kalau malam hari itu sebelum tidur itu ngobrol dulu kan, apa sama istrinya gitu kan curhat segala macam gitu. Nah, sejauh apa mengkorelasikan itu saat kan katanya kita apa ya udah apa eh, berkata yang baik-baik saja. Nah, tapi dalam hal itu ketika sang istri curhat ke suaminya, terutama mungkin pas di malam hari gitu, itu apa perbedaannya seperti apa? Eh, eh, Perbedaannya seperti apa? Maksudnya gini ya. Saya nangkapnya gini Kang Dedin. Tugas pasangan itu kan litas kunu ilaiha ya. Ada di surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaza litas kunu ilaiha. Agar kamu bisa menenangkan diri bersamanya. Salah satu beban istri adalah kalau dia belum ngomong sampai 25.000 kata. Berarti dia nggak bakalan bisa tidur tuh. Mau nggak mau dia harus ngomong sama suaminya. Tapi tetap Bu, yang harus diomongin itu jangan yang berkaitan dengan gibah ke orang lain. Ya, kalau istri cuma cerita, ayah tadi aku dijudesin sama tetangga sebelah, ya itu boleh ya cerita kayak gitu.
Tapi cukup segitu, jangan dipanjang-panjangin. Padahal ya, dia sama tetangga yang lain begini, yang itu nggak boleh. Yang menimpa dirinya sendiri, lalu di-share ke suaminya boleh. Yang menimpa dirinya sendiri loh ya, ini yang harus dipahami nih. Jangan orang lain yang terjadi dengan orang lain yang nggak ada urusannya dengan dia, itu yang diceritain ke suaminya. Misalnya cuma ngelihat Bu Mira berdiri di depan rumah, ngelihat tetangganya yang nyebelin, diomelin sama tetangganya yang lain, ya kan? Begitu malam cerita sama suaminya, ayah ayah tahu nggak, si ibu yang nyebelin itu diomelin sama tetangga yang sono. Nah, ini kan nggak ada urusannya, yang gini nggak perlu. Tapi kalau istri cuma cuma kalau istri yang dialami dirinya sendiri boleh, ayah tadi aku ngantri bang tukang bakso, udah pas lagi nyendok ternyata saya nyendok apa saya nuang kecap, kecap tutupnya tumpah semuanya, jadi kecap semua isi baksonya. Ya kayak gitu boleh, silakan aja ya. Gitu. Jadi kita harus betul-betul bisa menyaring mana yang ada kaitannya dengan kita, mana yang nggak ada kaitannya dengan kita. Kadang-kadang juga kan jadi nggak ada kepentingannya cerita sama suami, tapi yang diceritain orang lain gitu. Suami jadi ikut gibah kan. Ya, contoh nih misalnya. Ya, ya contoh yang jelasnya yang itu tadi tuh ya. Ada tetangga diomongin orang lain, kita ceritain sama suami nggak ada gunanya. Bu. Tapi betul, betul perempuan itu kalau belum nyampe 25.000 kata nanti dia akan nggak bisa tidur. Dan kadang-kadang dia ngomong mikir aja tuh mikir, nggak berkata di mulut, maka dia berkata di pikirannya sendiri, berkata di pikirannya sendiri, sehingga akhirnya jadi menghayal kemana 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 kemana. Tuh. Ya, jadi ya memang itulah Kang Dedin tugas kita sebagai laki-laki. Ternyata istri saya mengintip di pinggir sana. Untung istri saya ada di atas. Tadi habis nganterin pempek terus dia naik ke atas. Alhamdulillah. Gitu. Ya memang Ibu-ibu ada begitu yang ya. merasakan hal yang sama atau emang ibu-ibu setelannya kayak gitu semua? Ada. Kalau Bu Hajah Nur setelannya bukan ngobrol, enggak. Setelannya belanja. Itu kalau saya itu nggak ikut-ikutan itu eh, stepnya sedikit lebih berat lah ya. Karena kalau itu bukan butuh kata-kata doang Kang Dedin, butuh duit. Itu. Masya Allah. Kita Siap. jadi ngikutin Bu Hajah Nur sih ini. Ada orangnya loh di sini. Berarti bukan gibah kalau ada orangnya. Berarti ada orangnya. Oke, wah setelan pabrik semua nih. Masya Allah, sudah 2124 ya. Jadi mohon maaf pada Bunda, Pak Ibu Rahmah, Bu Sarwati, Bu Nurul Aisyah, sama Pak Eko ya. Malam ini belum kebagian, tapi mudah-mudahan next time bisa kebagian lagi. Ya. Baik ya Bunda semuanya. Eh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam hari ini sisi pertanyaannya sendiri 1 jam itu. Tadi kan 8:30, nih sekarang 8:30. Pertanyaan belum beres juga. Ya sisanya bolehlah ke Instagramnya Ustadz Indra ya. @Indra Firmansyah Syarkawi. Jangan lihat jam Kang Rin. Ini masalahnya di laptop saya ada jamnya gitu. Nanti saya pakai lakban dulu ya, jadi biar jamnya nggak kelihatan. Aduh. Ya, ayo semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Malam hari ini seru sekali pembahasannya. Dan Bunda semuanya yang mau berkontribusi, yang mau berinfak untuk Quran Holic ya, untuk insya Allah untuk keberlangsungan dakwah ini di Quran Holic ya, boleh untuk transfer ke nomor rekening yang tertera 777-577-348 ya, atas nama Healing Bersama Quran. Jadi benar semuanya yang mau berkontribusi boleh silakan ke situ. Berapapun nominalnya terserah, boleh berapapun. Insya Allah mudah-mudahan berapapun yang diinfakkan ya benar semuanya mendapatkan pahala jariah ya dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ada 200 orang yang hari ini tercerahkan, dan Masya Allah ya, mudah-mudahan ya kita juga dapat manfaatnya dan pahala mengalir untuk ayah bunda semuanya. Begitu ayah bunda semuanya. Dan terakhir nih langsung closing statement aja lah dari Ustaz Ninta. Kira-kira intinya
Apa yang harus kita lakukan? Intinya tuh betul tuh, ngomongin setan dengan ceria. Astagfirullahaladzim. Intinya sebelum di closing, intinya sudah ada yang WA, padahal acaranya belum selesai. Masya Ini Allah. Nah, di yang sini ditutup, ternyata masuk ke pintu yang lain. baik ayah bunda, jangan sampai kita sia-sia berbuat di dunia. Kenapa? Karena kita berbuat tidak pakai dasar petunjuk. Kita berbuat pakai dasar hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu hanya sia-sia saja. Seenak-enaknya dunia tetap terbatas. Senikmat-nikmatnya dunia tetap terbatas. Sesenang-senangnya kita dengan makanan yang enak, kalau udah kenyang nggak bakalan mau makan lagi. Kecuali dibungkus. Dulu ya, Bu. Ya. Sebanyak-banyaknya baju bermerek yang dipunya, yang dipakai tetap aja satu. Nggak bisa dipakai semua bareng-bareng. Itulah kenikmatan dunia, terbatas. Kenikmatan yang hakiki ada di akhirat. Kita bisa menikmati tanpa batas. Oleh karena itu, jangan tertipu kenikmatan dunia. Jangan sampai kita menjalani hidup di dunia hanya menggunakan hawa nafsu, tapi jalanilah hidup di dunia dengan petunjuk Allah. Sehingga kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Kang Dedin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz Indra Firmansyah yang sudah memberikan pencerahan pada malam hari ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikannya, dan semoga para suami kuat menghadapi ras terkuat di muka bumi. Aduh. Ya, ayo benar semuanya. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan kita semakin kuat untuk bisa melawan godaan-godaan setan, dan nanti kita mudah-mudahan bisa mempelajari strateginya seperti apa sih gitu kan. Dan semoga kita juga terhindar dari perbuatan yang sia-sia aja yang tadi sudah disebutkan Ustaz Indra gitu. Jadi mudah-mudahan nih benar-benar yang kita lakukan ini benar-benar nggak sia-sia, dan ada nantinya kita bisa dapat di akhirat hitungannya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ibu semuanya, insya Allah waktu sudah semakin larut, dan kita tutup saja kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar-benarnya dari Allah, yang baik-baiknya dari Allah, yang salahnya mohon dimaafkan. Saya Kang Dedit Indra Didi beserta tim yang bertugas dimaafkan kalau ada kesalahan, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Indra, terima kasih Kang Dedi. Pulang Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Ustaz. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.